Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan pembahasan kita berikutnya, akan menyentuh bagian inti dari jual beli, yaitu rukun dan syarat jual beli. Pertama kita akan bahas rukun dulu. Apa itu rukun jual beli? Yang Anda pahami tentang kata rukun itu apa, Pak? Sebutkan pengertian rukun sholat. Kalau tidak dikerjakan batal. Apa bedanya dengan wajib sholat? Kalau ditinggalkan dapat rukhsah. Kalau wajib ditinggalkan dapat rukhsah. Nah, bedanya apa wajib sama rukun? Rukun kalau tidak dikerjakan tidak sempurna. Ada lagi? Rukun adalah apa yang Anda pahami tentang rukun? Rukun puasa itu apa? Rukun itu unsur utama ya. Nah, penyusun utama itulah rukun. Jadi kalau badan kita ada organ yang jika dia diambil mati, berarti itu rukun. Rukun pada diri manusia. Maka rukun bangunan itu tiangnya. Sebab kalau tiang itu roboh, bangunannya roboh. Kalau tembok, ketika temboknya jebol, mungkin bangunan itu masih berdiri. Rukun Ka'bah ada berapa? Ada 4. Disebut sebagai rukun jual beli karena dia penyusun utama dari terjadinya praktek jual beli. Rukun ada 3, cara menghafalnya cukup gampang ya. Subjek, objek, sigot. Subjek itu pelaku akad, objek berarti objek akad, sigot adalah ucapan atau isyarat dari penjual dan pembeli yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak saling ridho untuk melakukan akad. Kenapa harus ada sigot? Sebab interaksi terjadi ketika akad jual beli itu berlangsung. Dan interaksi itu bisa dilakukan ketika ada sigot. Nah, sigot ini bisa ucapan atau isyarat atau tulisan. Selanjutnya, sigot dalam akad itu ada 2. Ada sigot yang dilahirkan. Dilahirkan itu maksudnya dinyatakan baik secara lisan maupun tulisan. Ini yang disebut dengan ijab qabul. Ijab itu penjual atau pembeli? Ijab itu penjual atau pembeli? Bapak sudah pernah ijab qabul belum? Sudah? Berapa kali? Masya Allah, lelaki soleh cuman sekali aja. Jual beli ijab qabul enggak? Berarti sering ya? Sering. Saya sering ijab qabul, Pak ya. Ijab qabul dalam praktek jual beli itu kita lakukan. Pertanyaannya sekarang, kalau kita ijab qabul dalam akad nikah, pengantin wanita itu ijab atau qabul? Pengantin wanita itu ijab atau qabul? Ini sudah pernah nikah semua kan? Sudah nikah? Sudah. Pengantin wanita itu ijab atau qabul? Qabul. Ijab. Kok terjadi khilaf ini gimana? Hah? Gimana? Ijab. Bukan qabul. Pengantin wanita tidak ijab, tidak qabul, dia kan di belakang, Pak. Wah, ini Masya Allah, perlu diulang nih kayak gini. Baik, pengantin laki-laki ijab atau qabul? Ijab. Waduh. Wah, ini masalah ini. Ini sesuatu yang hanya sekali seumur hidup ya kayak gini jadinya terlupakan. Pengantin laki-laki? Qabil itu yang siapa? Pengantin laki-laki. Berarti yang qabul itu yang pertama atau yang kedua?
Yang kedua. Baik, sekarang ke jual beli. Dalam akad jual beli, ijab itu penjual atau pembeli? Penjual. Kalau pembeli yang tanya duluan, berapa? 50, kasih 50.000. Berarti yang ijab yang mana? Pembeli. Apapun itu, mau penjual mau pembeli, siapa yang pertama adalah ijab. Begitu? Ya, walaupun ada juga sebagian ulama yang berikan pendekatan ijab itu penjual, sebab dia yang pertama kali membuka akad. Kalau ada orang punya barang tapi dia tidak pernah membuka akad, selamanya tidak akan bisa terjadi akad. Saya belum jual itu kok. Makanya ijab dari siapa? Penjual. Lanjut. Kemudian ada sigot tapi dengan isyarat atau perbuatan. Tidak ada lisan atau ucapan atau tulisan. Ini yang disebut dengan jual beli mu'atoh. Contohnya kantin kejujuran ya. Ada aneka barang, kemudian ditulisi semua Rp 5.000. Datang mukidi, dia naruh uang 5.000, diambil semua. Salah atau benar ini? Benar? Salah. Salahnya di mana? Goror. Gorornya di mana? Jelas semua Rp 5.000. Dia taruh 5.000, diambil semua. Mukidi dalam hal ini benar atau salah? Benar. Kok bisa benar? Tulisannya yang salah. Oke. Baik, praktek ini namanya baik mu'atoh. Baik mu'atoh ini kalau dalam mazhab Syafi'iyah batal ya. Ini mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, baik mu'atoh hukumnya dilarang. Meskipun ada juga sebagian ulama Syafi'iyah yang membolehkan, namun kalau kita mengikuti pendapat jumhur, baik mu'atoh hukumnya boleh. Bisa kasih contoh jual beli mu'atoh yang paling sering dilakukan oleh masyarakat? Pakai vending mesin itu mu'atoh nggak? Jadi ada minuman, kemudian Anda scan, lalu tinggal pencet tik, keluar. Itu jual beli mu'atoh nggak? Mungkin bisa disebut mu'atoh ya. Intinya pokoknya nggak ada ijab kabul lah. Baik lisan maupun tulisan. Kalau marketplace itu jual beli mu'atoh atau tidak? Orang nemu barang, masuk keranjang, klik check out. Tidak pernah ada chatting, tidak pernah ada interaksi, cuman tulisan saja. Harga berapa, langsung transaksi. Mu'atoh atau tidak? Intinya pokoknya tidak ada jual ijab kabul, itulah mu'atoh. Makanya di Indonesia tidak ada marketplace bermadzhab Syafi'iyah. Karena yang punya non-muslim ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Pertanyaannya begini. Kalau tadi dikatakan bahwasanya dalam jual beli itu ada penjual dan pembeli. Dan pada asalnya dalam akad jual beli yang terlibat itu hanya ada dua pihak. Penjual dan pembeli. Begini ya. Sehingga kalau ada pihak lain yang terlibat, misalnya ada bank. Misalnya ada bank. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara yang halal agar bank ini bisa dapat duit? Lewat makongsi. Oh, dia sudah jadi bank kok, lebih tinggi daripada makongsi. Makongsi baru koperasi. Bank kan pengen dapat untung. Wahai bank, kenapa kamu ada di sini? Kira-kira banknya jawabnya gimana? Loh, aku juga pengen dapat untung. Gimana caranya biar bank ini bisa mendapatkan hasil yang halal? Ya? Menjadi penjual atau pembeli. Sehingga dilakukan akad dua tahap. Transaksi antara penjual dengan bank. Di posisi ini bank sebagai apa? Pembeli. Sehingga di sini penjualnya sebagai penjual satu. Lalu setelah itu dilakukan transaksi antara bank dengan pembeli. Maka di posisi ini bank menjadi penjual dua, yang ini jadi pembeli dua. Ini kan, ini tadi jadi pembeli satu, terus setelah bank menjelma jadi penjual, maka pembeli yang asli dia menjadi pembeli
dua. Di sini kalau ada untung boleh nggak? Boleh. Disinilah keuntungan makongsi. Sehingga makongsi boleh dapat untung atau lembaga keuangan boleh dapat untung setelah dia beli. Baik, sekarang kasus yang kedua. Ada developer, ada konsumen. Lalu ada broker. Nah, wahai broker, ngapain kamu ada di sini? Loh, aku juga pengen dapat untung. Caranya bagaimana agar dia bisa dapat untung? Jasa apa? Menjembatani. Jasa menjualkan. Kalau Anda sebut dia jasa menjualkan, berarti posisi dia sebagai apa? Betul. Dia wakil siapa? Wakil developer. Maka dia merapat ke developer. Nah, saat dia merapat ke developer, maka si broker ini jadi penjual atau wakil penjual. Saya sebut wakil penjual. Wakil penjual itu kalau bahasa matematikanya kan penjual aksen, bayangan penjual. Dari situ maka dia bisa transaksi dengan konsumen. Posisi broker sebagai wakil. Dari sinilah kenapa dalam kegiatan KPR itu banyak sekali atau nilainya jadi mahal. Karena banyak yang dapat duit. Siapa saja yang dapat duit dari KPR? Bank, terus developer, broker, notaris, pajak, appraisal, apalagi preman, kan kampung dapat tak? Oh ya, preman juga dapat. Mana lagi? Uang dengar, itu preman ya. Jadi ada banyak sekali yang dapat duit. Sumbernya itu cuma satu, konsumen. Maka bisa nggak seperti ini dikurangi? Biar harga KPR itu nggak terlalu mahal. Sumbernya kan cuma satu. Dari uang satu orang ini, dari konsumen, dibagi rayaan ini. Subhanallah. Karena itu, kenapa transaksi transaksi properti itu demikian mahal? Karena banyak pihak yang terlibat dan semuanya pengen dapat duit. Nah, transaksi yang sederhana adalah ketika di situ terjadi antara dua belah pihak, penjual dan pembeli. Cuman masalahnya ketika nilainya mahal, terkadang butuh pihak ketiga. Nah, pihak ketiga halal untuk bisa dapat untung saat dia menjadi wakil, merapat ke salah satu, bisa merapat ke penjual atau merapat ke pembeli, atau dia menjadi atau menjelma sebagai pembeli dan penjual. Baik, bisa dipahami ya? Sekarang kita akan beralih ke syarat jual beli. Kalau tadi kita bicara rukun adalah unsur penyusun utama, kalau syarat ini berarti ketentuan yang harus dipenuhi agar jual belinya dinilai sah. Artinya gini, ketika ada rukun 3 tadi, tapi ternyata syaratnya tidak dipenuhi, mungkin terjadi tapi tidak sah. Kalau sebatas terjadi mungkin terjadi, tapi tidak sah. Disebut sah itu gimana? Ketika memenuhi ketentuan syariat. Nah, syarat inilah yang membatasi. Ketika transaksi itu sah, maka berlaku konsekuensinya. Pertanyaannya, apa konsekuensi jual beli? Sekjen Sekretaris KPMI tadi mana? Apa konsekuensi jual beli? Bapak setelah jual beli itu konsekuensi yang Bapak jalankan, yang Bapak dapatkan apa? Terima barang? Atau apa? Berpindahnya resiko? Yang paling utama Pak sebelahnya. Kalau akad nikah itu konsekuensinya apa? Perubahan status ya? Jelas. Sekarang jual beli, kalau sah itu konsekuensinya apa? Perpindahan hak milik. Sehingga barang jadi milik pembeli, uang jadi milik penjual.
Ketika akad itu sudah sah, pindah hak milik. Masalah diterima maupun belum diterima belakangan. Kita kan bisa saja memiliki barang di Surabaya, tapi kita belum menerimanya. Mungkin tidak? Mungkin. Sebagaimana orang bisa saja memiliki sesuatu dari hasil warisan padahal dia belum pernah menerima. Dia tinggal di Makassar, warisannya ada di Jakarta, dia nggak pernah lihat tanah itu, tapi dia berhak karena dia ahli waris. Sehingga memiliki dengan menerima itu berbeda. Paham ya? Sekarang kita lakukan, kita lihat syarat jual beli. Saya sebutkan ringkas saja. Jadi sebenarnya syarat jual beli itu turunan dari rukun tadi. Saya ulang di sini penyebutan rukun jual beli. Yang pertama tadi apa? Subjek. Subjek itu meliputi penjual dan pembeli. Haruskah ada broker? Tidak harus. Maka subjek yang utama adalah dua pihak tadi, penjual dan pembeli. Nah, syarat subjek yang pertama, subjek harus orang yang memenuhi standar jaiz tasarruf. Jaiz tasarruf itu apa sih, Pak? Orang yang boleh bertransaksi. Kapan seseorang disebut boleh bertransaksi? Ketika dia memenuhi 3 syarat. Baligh, berakal, dan rasyid. Baligh, berakal, rasyid. Baligh Anda paham ya, berakal juga ngerti. Rasyid, apa itu rasyid? Kedewasaan dalam melakukan akad. Sehingga bisa saja ada orang baligh tapi belum rasyid. Perempuan usia 10 tahun, 11 tahun sudah baligh ya. Itu kelas berapa itu? Kelas 5, kelas 6 SD jual beli tanah. Boleh enggak? Ya? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena dia belum rasyid, belum waktunya. Anak SMP jual beli mobil, boleh enggak? Jadi kalau ada anak punya warisan, terus dia menjual tanah warisannya di usia 10 tahun, dia baligh, boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Nah, disitulah ada ketentuan rasyid. Sudah? Sekarang saya tanya, ada tamyiz, ada berakal. Duluan mana tamyiz sama berakal? Duluan mana tamyiz sama berakal? Tamyiz sama berakal duluan mana? Saya ulangi ya. Ada berakal, ada tamyiz. Tamyiz itu berakal plus. Kalau berakal, bayi itu berakal enggak? Bayi? Tidak. Gila berarti dia. Belum berfungsi. Bayi itu akalnya berfungsi enggak? Fungsi. Tapi sesuai tingkat kemampuannya. Sehingga bayi usia 1 tahun, dia punya perkembangan akal sesuai usia 1 tahun. 2 tahun juga demikian. Sampai pada titik tamyiz. Anak Anda di usia 3 tahun itu sudah bisa bantah orang tuanya. Sehingga misalnya dia dikasih tahu, ini tidak boleh. Oh, dia bantah. Tapi itu kakak saya boleh. Nggak boleh pakai HP. Oh, ibu pakai HP. Itu usia 3 tahun udah bisa bantah. Berarti apa? Dia berakal. Jadi saat dia sudah bisa berkomunikasi, akalnya normal. Nah, tamyiz ini berakal plus. Plusnya apa? Bisa mengenali. Ini aurat, tidak boleh ditampakkan. Ini najis, tidak boleh dibuat mainan. Tapi kalau belum tamyiz, pipis dimanapun, nggak ada beban. Kalau sudah tamyiz, najis dia hindari. Paham ya? Baik. Dan Masya Allah, sampai pada tingkatan tamyiz, manusia itu belum wajib beramal ibadah. Hingga dia baligh. Ketika baligh, ini kan sudah jauh dari tamyiz. Usia 7 tahun sudah tamyiz. Sampai baligh butuh waktu 3-4 tahun. Yang perempuan. Yang laki-laki lebih lama. Bisa sampai 7 tahun berikutnya. 14 tahun baru dia baligh. Nah, di sini barulah
ada kewajiban syariat. Baru ada kewajiban syariat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan manusia lebih awal sebagai persiapan untuk menerima kewajiban syariat. 7 tahun tuh udah ngerti sholat wajib, nggak boleh tolak-toleh. Makanya kalau anak belum tamyiz, jangan ditaruh di soft. Karena nanti memutus soft. Sehingga taruh di tepi kanan, tepi kiri, atau di depan orang tuanya. Cari di ujung. Ada lagi Pak, Rosyid. Ternyata Rosyid ini lebih jauh lagi. Orang Rosyid mungkin di usia, kalau sampai bisa melakukan semua transaksi ya, 30-an tahun. Atau 20 sekian tahun. Mahasiswa jual beli tanah mungkin dia belum bisa. Tapi setelah dia lulus, nah barulah dia mulai kedewasaannya matang. 25 tahun dia bisa beli tanah, jual beli mobil, dia sudah mulai ngerti. Disinilah Allah Subhanahu wa taala letakkan perlindungan harta itu di posisi paling ujung. Agar jangan sampai terjadi kezaliman dalam transaksi. Sehingga kewajiban syariat datang lebih awal. Kaitannya dengan masalah muamalah yang tujuannya untuk melindungi harta ditaruh di paling ujung. Kau belum waktunya transaksi ini, nggak boleh, nanti dulu. Dalam rangka menjaga apa? Harta. Jadi kenapa anak kecil tadi yang usia 10 tahun nggak boleh jual beli tanah? Untuk menjaga hartanya, karena ada potensi pembodohan, ada potensi penipuan. Ini anak yang belum paham, dia nggak bisa diajak berpikir secara itu. Maka orang seperti ini belum boleh transaksi. Jelas ya? Sehingga kita kalau paham ini, Masya Allah, demikianlah mahasinus syariah, kebaikan yang datang dari syariat, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga ketat kemaslahatan bagi hamba. Maka Anda bisa bayangin ya, saat seseorang itu tidak mengikuti aturan seperti ini, nanti dia nggak bisa ngerti batasan-batasannya. Tamyiz itu batasan apa, Pak? Ibadah seseorang sah, sehingga sholatnya sah, puasanya sah. Sholat sah karena ketika dia tamyiz dia bisa berniat. Kalau masalah berlatih, dia bisa berlatih sebelum itu. Tapi nilai keabsahan baru terukur saat tamyiz, sebab dia sudah bisa berniat. Anak kecil ya, diberitahu puasa, mungkin dia tahu. Anak saya umur 3 tahun, kalau disuruh makan, saya puasa. Kalau disuruh makan. Giliran nggak disuruh makan, ngemil dia kan. Karena dia nggak mau makan, tapi ngertinya nggak mau makan tuh puasa. Tayyib. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, B. Subjek harus pemilik atau wakil pemilik. Karena seseorang tidak boleh mentransaksikan barang yang bukan miliknya. Nabi SAW bersabda, la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang bukan milikmu, kecuali ketika dia jadi wakil. Sebab wakil ini sama dengan pemilik. Wakil kan tadi sebutannya apa? Pemilik aksen. Nah, gitu kan? Dia adalah bayangan pemilik. Udah? Karena itu kalau ada takmir, DKM masjid membelanjakan uang kas masjid, itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Takmir masjid menggunakan uang kas masjid untuk belanja, boleh atau tidak? Tergantung. Kalau untuk kepentingan pribadi, tidak boleh. Kalau untuk operasional masjid, boleh. Karena dia jadi wakil bagi jamaah. Paham ya? Baik. Ini yang pertama, subjek. Sekarang kita yang beralih ke yang kedua, objek. Syarat terkait objek. Objek ini kan ada 2 ya. Objek transaksi apa saja, Pak? Barang. Terus apa lagi? Barang atau jasa. Apa lagi? Tadi kan penjual dan pembeli. Berarti satunya apa?
Hah? Alat tukar. Alat tukar kan tidak harus uang ya. Kripto itu bukan uang. Tapi mungkin bisa dijadikan alat tukar. Dah. Lanjut. Nah, untuk objek di sana ada 4 syarat. Pertama, terutama untuk objek barang nih ya, harus halal manfaat. Saya jelaskan halal manfaat, bukan halal dimakan. Sebutkan benda yang boleh dijual, tapi haram dimakan. Hah? Apa, Pak? Segar katanya. Apa? Halal dijual tidak bisa dimakan. Sandal. Nanti ya, bensin, solar, meja, kursi. Baik. Makanya standarnya apa? Manfaat. Saya tidak ngomong halal dikonsumsi. Karena kalau halal dikonsumsi dalam arti dimakan, banyak sekali yang nggak boleh dimakan ya. Meja, kursi. Anda datang aja ke toko besi, ada paku, palu, semen. Taib. Nah, di sini ada 3 standar, Pak. Ada 3 standar ya. Dimakan, atau dijual, dimanfaatkan. Nah, dah. Coba Anda sebutkan. Halal dimakan, tidak boleh dijual, boleh dimanfaatkan. Contohnya apa? Nah, di sini contoh, saya balik ya. Di sini contoh. Halal dimakan, tidak boleh dijual, boleh dimanfaatkan. Tugas ya, dikumpulkan tahun depan. Halal dimakan, nggak boleh dijual, bisa dimanfaatkan. Kalau Anda jawab ASI gitu boleh. ASI itu tidak boleh dijual. Fadolatul insan, semua yang keluar dari manusia tidak boleh dijual ya. Darah itu tidak boleh dijual. ASI, kemudian apalagi organ ya. Organ ginjal. Donor darah kan donor, Pak, hibah. Hibah ASI boleh. Tapi jual ASI tidak boleh. Hibah darah boleh, jual darah tidak boleh. Ya, itu pelanggaran. Siapapun pelakunya ya. Nah, contoh yang lain, hasil korban untuk sahibul korban. Sahibul korban kan boleh makan hasil korban ya, tapi nggak boleh jual. Sekarang ya, nggak boleh dimakan, boleh dijual, boleh dimanfaatkan. Ya. Kayak tadi meja, kursi, bensin, solar dan seterusnya. Nah, sekarang nggak boleh dimakan, nggak boleh dijual, boleh dimanfaatkan. Ya? Keledai boleh dijual. Anjing. Nabi SAW menyebut wathamanul kalbi khabith. Hasil penjualan anjing adalah khabith. Sehingga dia boleh dimanfaatkan tapi nggak boleh ditransaksikan dan nggak boleh dijual. Nih. Kalau nggak boleh dimanfaatkan, nggak boleh dijual, nggak boleh dimakan. Contohnya apa? Kalau sudah tidak punya manfaat yang halal, sudah, dia harus dibuang. Contohnya, babi, berhala, khomer. Makanya solusi yang diberikan Nabi SAW ketika beliau mengharamkan khomer, ahriku, buang khomer. Ada sahabat yang mencoba untuk tanya, ya Rasulullah, afala naj'aluhu khallan? Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya jadikan cuka? La ahrikha. Tidak boleh, buang. Jadi khamr dijadikan cuka, tidak boleh. Karena dia sudah tidak punya manfaat yang mubah. Ada? Yang kedua,
jelas keberadaan. Yang dimaksud jelas keberadaan adalah dia bukan peluang. Kalau barang itu masih peluang, bisa ada, bisa tidak, jadinya goror. Jadi inti dari jual beli goror adalah objeknya masih peluang. Objek statusnya peluang. Peluang itu bisa ada, bisa tidak. Maka menjual peluang itu jual beli goror. Para ulama ngasih contoh kan cukup sederhana. Misalnya jual beli burung yang hinggap di atas rumah saya. Antara titik ini sampai titik sana, wilayah lautan ini, siapapun yang mancing situ bayar. Ini tidak boleh ya. Karena sifatnya apa? Peluang. Yang ketiga, jelas kriteria. Mana yang lebih parah, B atau C? C masih bisa ditoleransi jika, sehingga Anda beli HP bekas misalnya, akan ada, Anda akan cek, wah, terus di iso tahu iso. Nah, Anda beli mobil, tapi yang dilakukan apa? Ya periksa dengan dicoba dan seterusnya, ikhlasnya. Itu boleh nggak? Kenapa? Nggak jelas. Ini sebenarnya tergantung dari niat. Kok bisa, Pak? Tergantung niat. Kalau niatnya sosial, niatnya sosial tuh, ya saya memang tujuannya untuk nyumbang, beramal. Jadi tukang ojek atau tukang becak mau ngambil, mau nggak bayar, mau bayar berapapun bebas. Ini boleh. Karena goror di transaksi sosial boleh. Yang kedua, niatnya komersil. Kalau niatnya komersil, dilarang. Jadi alasan kenapa ini boleh, goror dalam akad sosial, hukumnya apa? Boleh. Hadiah itu terbungkus atau terbuka? Ya kadang terbuka juga ya. Boleh nggak ngasih hadiah terbungkus? Bahkan Anda ngasih hadiah, makin nggak kelihatan, makin hadiah. Ada surprise. Goror nggak? Goror. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Sosial. Nggak ada maksud nyari untung dan seterusnya. Walhamdulillah. Satu lagi, apa yang kurang coba? Apa yang kurang? Yang ketiga, sigot. Syarat sigot adalah harus saling ridho. Nah, untuk bisa saling ridho, maka kita diajarkan terbuka saat akad. Ketika akad itu dilakukan sama-sama terbuka, tidak ada yang nutupi, tidak ada yang manipulasi, dan seterusnya, maka nanti ridhonya maksimal. Ketika ridhonya maksimal, inilah yang disebut dengan al-bai' al-mabrur. Disebut dengan bai', bukan al-bai' ya, bai'ul mabrur. Wa kullu bai'in mabrur. Transaksi yang mabrur itu di posisi ridho maksimal. Dan ini yang dipuji oleh Nabi SAW dalam hadis beliau. Beliau pernah mengatakan, al-bayyi'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Penjual dan pembeli punya hak khiyar selama fa in sadaqa wa bayyana. Oh, ini kok gambar. Kalau dia jujur dan terbuka, burika lahuma fi bai'ihima, maka transaksinya akan diberkahi. Wa in kadzaba wa katama, kalau dia saling berdusta dan menyembunyikan, muhiqat
muhiqa barakatu bai'ihima, maka akan dicabut keberkahan transaksinya. Susah. Nah, ini al-bayyi'ani bi khiyar, penjual dan pembeli punya hak khiyar, maka akan diberkahi transaksinya. Wa in katama wa kadzaba, kalau dia saling menutup. Walhamdulillah jam 9. Jadi tidak ada sesi tanya jawab. Nanti sama Ustadz Budi aja. Begitu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini boleh dinyalain. Baik, alhamdulillah telah sama-sama kita mendengarkan materi dari Ustadz terkait dasar-dasar jual beli, dasar-dasar fikih dalam jual beli. Nah, sekarang waktunya untuk kita diskusi, ya. Ustadz boleh di depan Ustadz. Ustadz ini ya? Biar sama Ustadz. Enggak sama antum sama antum. Biar begini. Pada lanjut. Wah, saya grogi nih. Jadi enggak. Nanti Ustadz Budi aja ya. Nah, Ustadz. Nanti sesi. Lanjut. Baik, yang pertanyaan sebelum ini Ustadz kita pilih salah satunya dulu sebelum tanya jawab langsung. Mungkin sampai jam 9.15. 9.15 Ustadz. Oh kalau begitu langsung saja yang Ya, mungkin yang ada di sini aja boleh langsung. Enggak panjang-panjang. Oke, kita kasihkan kepada saudara kita, boleh perkenalkan diri, usahanya sebelum bertanya ke Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Batiar Burhan. Kegiatan sehari-hari itu lebih banyak mengurus orang untuk bangun rumah. Jadi pekerjaan itu konstruksi. Nah, yang saya mau pertanyakan Ustadz, kemarin ada proyek, yaitu proyek hadiah dari kontraktor ke pejabat. Nah, saya posisinya sebagai pekerja rumah. Apakah itu dibolehkan atau tidak? Hadiah dari kontraktor ke pejabat? Ya. Iya, dikasihkan ke pejabat orang dalam. Terus Ya. Bapak posisinya sebagai? Sebagai yang kerjakan rumahnya itu hadiahnya Ustadz, dalam bentuk hadiahnya. Kan itu kontraktor dia. Oh gitu, dia ngasih hadiah dalam bentuk rumah. Renovasi rumahnya Ustadz. Dalam bentuk renovasi rumah. Ya, Terus Bapak yang mengerjakan renovasi itu. ya. Itu adalah sogok. Terus Bapak yang memberikan sogok itu. Bukan memberikan. Bukan sogok, memberikan ya. Iya. Mengerjakan hadiah itu Ustadz. Nah, Bukan membantu juga. Karena itu dia pada saat pengerjaan baru kami tahu bahwa itu hadiahnya untuk si pejabat ini Ustadz. Masya Allah. Berarti baru tahu setelah selesai. Pertengahan progres Ustadz. Pertengahan progres. Ya. Wallahu alam. Coba tanyakan ke Ustaz Arifin ya. Ada Ustaz Arifin kan di sini. Nanti sampaikan pertanyaan ini. Apakah boleh atau tidak? Saya belum bisa jawab yang kasus kayak gini. Kalau tahu dari awal ya jangan diterima. Tapi kalau on progress, kemudian Anda baru tahu apakah ini harus di stop, bagaimana dengan hasil yang sudah dikerjakan, apakah gajinya halal atau tidak, atau penghasilan itu halal atau tidak, nanti tolong tanyakan ke Ustaz Arifin. Begitu? Ya. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya, Baik. sebelahnya. Baik, selanjutnya nama dan usahanya. Baik, nama Ahmad Fajar Al-Faruq, biasa dipanggil Jaja. Usahanya tadi Ustadz, jual beli laptop bekas halal. Halal dimakan. Kan biasa ada yang hasil tindak kriminal Ustadz. Nah, apakah kita termasuk wakalah ini Ustadz kalau misal saya dari vendor dikirimi price list tanpa ada ucapan, tapi mereka mengirim langsung price list harga barangnya mereka dalam bentuk harga modal. Apakah secara tidak langsung ini saya sebagai wakalah atau wakil untuk bisa menjualkan produknya ke customer tanpa ada zikot, langsung kirim list nih kayak gitu. Nah, biasanya Anda beli Ya, ke vendor vendor, tadi, iya.
atau bayarnya nanti setelah laku? Kami beli langsung bayar, kemudian besok itu dikirimkan list. Oh. List. Nah, apakah itu termasuk wakalan untuk kami? Ya bukan wakil kan, berarti Anda sebagai pembeli. Sebenarnya kami sudah menyampaikan Ustaz di awal bahwa kami juga punya toko. Boleh tidak kami kayak gitu. Nah, setelah kami membeli, dia bertanya ini untuk toko atau pribadi. Saya bilang untuk toko, untuk kami jual lagi kayak gitu. Nah, besok-besok dia kirim langsung list Ustaz kayak gitu. Dia kirim List barang. list di posisi Bapak sudah bayar Iya. atau belum? Sudah Ya bayar. udah, berarti Bapak bukan wakil tapi pembeli. Oh. Sehingga selanjutnya list yang disebutkan dalam daftar itu dan barangnya sudah jadi milik Bapak. Oke, baik. Nanti kami boleh jual kalau sudah izin Ustaz. Nggak usah izin, sudah beli kok. Maksudnya Saya sudah izin- beli barang, kan terserah saya mau jual kapanpun. Oh, oke, baik. Kalau wakil itu baru minta izin. Berarti wakil kan nggak perlu bayar dulu kalau wakil. Oh iya, baik. Ya, siap, terima kasih Ustaz. Mungkin begini barangkali Ustaz, karena sudah lancar transaksinya, sehingga barang-barang yang ada di sana dikasihkan list. Jadi bantu jualkan, mungkin begitu, tidak? Atau sudah dibeli? Tadi sudah bayar katanya. Ada beberapa item yang memang belum kami beli, tapi rutin dikirim press list-nya. Belum dibeli Ustaz. Belum dibeli. Ada yang sudah dibeli, ada yang belum. Tapi memang mereka rutin kirim press list awalnya. Press list. Barangnya ada di mana? Ada masih di vendor, Ustaz. Di vendor. Ketika ada konsumen, Biasanya kami sampaikan bahwa yang barangnya masih di vendor. ya terus. Kalau mau, saya ambil dulu baru saya bawa kayak gitu, tapi belum dibayar. Oh, baik. Jika demikian, intinya gini ya. Seseorang boleh menjual ulang, saya tulis, menjual ulang, kasih garis bawah ulang ya. Barang yang dia beli dengan dua syarat. Satu, sudah memiliki dengan cara dia beli tadi. Dua, setelah dia menerima. Kalau dia belum menerima, belum boleh dia jual. Nabi SAW melarang, la tabi hatta takbidah. Jangan kau jual ulang barang yang kau beli sampai kau menerimanya. Ya, sehingga kalau belum menerima ya tidak boleh. Oleh karena itu, untuk barang yang sudah Bapak beli, kemudian dikirim price list, tapi barangnya masih ada di vendor, lalu ada konsumen, belum boleh transaksi dengan konsumen ini sampai barang tadi Bapak terima. Bapak bisa terima langsung datang ke vendor, atau yang kedua barang itu didatangkan ke tempat Anda. Ya. Ya. Oke, baik. Nah, biasa kan ada pesanan laptop ini Ustaz. Harganya lumayan besar, misalnya 5 juta. Nah, ini biasa customer itu kalau di kami dia mulai dulu barangnya. Sementara kami ke vendor dia belum bisa dikeluarkan dulu kalau belum dibayar. Kayak gitu. Berarti Anda yang bayar ke vendor. Ya, betul. Apakah kami boleh meminta uang jaminan ke customer sebagai Kalau minta uang jaminan berarti tidak boleh jadi DP yang hangus jika gagal. Oke. Lihat yang kalik bil kalik tadi ya. Kalik bil kalik tadi syaratnya ada berapa? 4. Masih ingat ya tadi? Penjual belum punya barang. Sudah dilakukan akad. Pembeli tidak bayar tunai. Penjual bukan produsen. Keempat ini nggak ada pada Anda sebagai penjual. Belum punya barang. Sudah akad dengan beli barang itu dikasih DP, mengikat. Ya. Pembeli tidak bayar tunai karena dia baru DP saja. Dan Anda bukan produsen laptop. Oke. Maka untuk mensiasati ini biar tidak melanggar adalah bayaran tadi sifatnya booking fee. Booking fee. Ini yang disebut dengan hamis jiddiyah. Hamis jiddiyah itu dana yang diserahkan fungsinya hanya untuk bukti keseriusan. Tapi statusnya titipan ya. Status uang itu titip. Nah, nanti kalau dia nggak jadi beli, setelah Bapak beli barang itu dari vendor, kemudian kita datangkan, ini lihat barang, wah saya nggak jadi beli. Maka titipan tadi kembalikan semua. Gimana? Rugi dong. Loh, rugi apa kan barangnya masih ada di. Maksudnya kami beli dari vendor tapi ternyata pembeli tidak jadi beli, jadi sama kita ini barang Ustaz kayak gitu. Ya, itulah resiko seorang penjual. Sebagaimana dia punya peluang untung, dia juga harus siap dengan resiko rugi. Ustadz, kalau solusinya begini Ustadz, kalau semisal Bang Jaja ini bisa nego sama si vendor tadi, boleh tidak saya pinjam barangnya, saya perlihatkan, kalau oke, saya langsung transfer, langsung transaksi. Nah, vendornya tidak mau ngeluarin kalau belum dibayar. Nah itu tadi. Nah,
andai kan vendornya bisa diajak negosiasi, tak pinjem dulu barangmu, Nah, gitu. tak kasih uang jaminan. Ya. Jadi Anda pun ngasih jaminan ke vendor. Kalau nanti nggak jadi beli, kembaliin barang. Ya. Kalau vendor bisa kayak gitu, Bagus bagus. komunikasi sama vendornya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Fatahudin. Saya asal Sidrap. Usaha saya peternakan ayam petelur. Yang utama anggota dewan atau peternak? Peternak, Ustaz. Oh, peternak. Oke. Iya. Di kami di peternakan itu terutama petelur, kami ada beberapa unit usaha dari sektor, sebenarnya intinya adalah telur, termasuk ada mungkin penjualan DOC, penjualan rak telur, itu yang kami lakukan. Dua hal ini mungkin sangat kompleks biasa transaksinya, termasuk di rak telur tadi. Saya menjual rak telur ini, Ustaz, itu dengan beberapa harga jual. Misalnya kalau pembelian ini volume, misalnya pembelian sekian, itu harga sekian. Misalnya kita standar misalnya 100 bal, itu harganya misalnya 50.000 per bal. Kemudian kalau pembeli misalnya bisa beli lebih banyak, itu nilainya mungkin kita turunkan. Bahkan di kami ada sistem kontrak, artinya pembeli membayar duluan dengan volume tertentu. Tapi ini kan tadi saya juga sebagai produsen tentunya, sebagai penjual, walaupun barang itu mungkin belum jadi semua. Contoh, misalnya kayak si tadi Haji Asrul, pelanggan kami, peternak terbesar, itu biasa kalau misalnya harga normalnya kita jual ini rak telur tadi 50.000, karena si Haji Asrulnya tadi beli dalam volume misalnya 10.000 bal sekaligus dan dia bayar duluan, maka kami turunkan harganya misalnya 40.000, Ustaz. Kemudian pengaturan delivery barangnya itu bertahap sesuai dengan kesepakatan tadi, tergantung persentase produksi. Kalau misalnya hujan kan produksi kurang, tapi kami tetap antarkan misalnya tiap hari sesuai dengan produksi, misalnya 50% produksi ini diantarkan ke ini tadi yang punya kontrak. Itu yang pertama tadi, apakah itu tidak goror atau bagaimana, itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga biasa masalah DOC, Ustaz. DOC itu kan bukan kita yang punya barang biasanya, tapi kita juga biasa menjual ke customer. Biasanya DOC misalnya kita datangkan dari Surabaya. Nah biasanya kan harganya ini kita sudah sepakat di sana, tapi barang belum ada, dan kita biasa jual ke customer, tapi barangnya belum ada, Ustaz. Ini apa bisa seperti itu dilakukan? Baik. Ya, itu mungkin dua hal. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Nggih. Variasi harga dalam transaksi jual beli hukumnya boleh jika di tahap penawaran, Pak. Jadi Bapak bisa gunakan kata kunci, mungkin share screen dulu ya. Variasi harga ini hukumnya boleh jika di tahap penawaran. Tahap penawaran itu sebelum deal akad. Misalnya ada harga tunai, ada harga kredit 1 tahun, harga 2 tahun. Ini harganya 100, ini 150, ini 200, dan seterusnya. Ini boleh, sah-sah saja. Ini berarti variasi harga di posisi apa? Penawaran. Karena nanti ketika transaksi itu dilakukan, yang berlaku tinggal satu. Ya, jadi misalnya, ya sudah, saya tak ambil berapa
Kredit 1 tahun. Begitu kredit 1 tahun kan ini sudah nggak berlaku lagi. Yang ini nggak berlaku, ini nggak berlaku. Jadinya tinggal berapa? 1 harga. Nah, variasi itu bisa karena masalah waktu, bisa karena masalah volume. Sehingga kalau di itu Bapak melakukan penjualan, pengambilan 1.000, 2.000, 3.000, harga beda, ini nggak ngoror. Pengambilan 1.000 harganya 50.000, misalnya. Yang 2.000 harganya 40.000, yang 3.000 35.000. Nah, kalau misalnya kayak gini, ngoror nggak? Enggak. Lah terus harga yang mana yang kamu ambil? Ya, dia mau berapa? Oh, saya maunya 1.500. 1.500 misalnya jadi 45.000. 1.500. Ini kan nggak ngoror. Begitu milih ini, yang lain gimana nasibnya? Nggak berlaku, nggak berlaku. Begini kan, Pak? Boleh. Oke. Kemudian yang kedua tentang DOC tadi ya. DOC itu apa sih, Pak? Anak ayam. Jual beli anak ayam. Iya. Bapak jual beli anak ayam. Ya insya Allah tidak apa-apa jual beli anak ayam. Tapi kalau belum punya barangnya sudah menjual ya tidak boleh. Sehingga harus punya dulu baru jual. Sudah menerima baru jual. Begitu? Begitu. Iya, intinya kan tadi sesuatu kita tidak boleh menjual kecuali harus kita beli dulu baru kita jual. Baru kita terima kemudian kita jual. Gitu. Oke. Bisa dipahami soalnya?